Oke, masih bareng Mas Kris dan juga Mbak Na. di Podcast Bukan Podcast. Kali ini meneruskan pembahasan yang kemarin WhatsApp. Sekarang kita mau bikin yang part 2. Oh ya, sebelumnya kita ada di mana ini, Mbak Na? Kita sedang berada di Kopling Cafe, tepatnya di Jalan Pangeran Antasari. Pangeran Antasari, Kota Tulungagung, guys. Jadi Bukanya mulai dari jam 10 pagi, tutup jam 10 malam. Jadi buat kalian yang kalau ngetrip ke Tulungagung, entah itu ke pantai atau kemana, mungkin pulangnya atau pas mau berangkatnya, sempatkan aja mampir di Kopling. Tempatnya itu enak banget, Cozy banget. homey banget. Terus juga pelayanannya juga enak, harganya terjangkau, kualitas kafe tapi harganya kaki lima. Itu sih cocok buat kalian yang pacaran juga, yang lagi PDKT, yang mau nembak pacarnya. Bahas kerjaan, project juga. Tenang, enak, tempatnya itu tenang banget Ya, karena deket sama pohon-pohon juga ya. pohon-pohon. Tuh depan kan pohon-pohon. Jadi kalau dekat pohon itu adem, guys. Sudah jaminan dingin lah, ya kan. Jadi kalian yang suka ngopi, kalau ke Kota Tulungagung mampir ke Kopling, guys. Jadi, kemudian kopi ini bisa Mas Kris, mendatangkan inspirasi, juga tombol ngantuk gitu loh. Jadi kalau ngantuk tuh supaya mata melek lagi, kita butuh kopi, guys. Menghilangkan aura negatif. Ini tadi aku pesen tubruk robusta ya, karena aku memang penggemar tubruk juga. Bukan berarti nggak suka yang V60, Vietnam Dream, itu juga suka sih, cuma lebih condong suka ke tubruk. Tubruk su. Tubruk su. Kalau aku tadi pesen vanilla latte, guys, hot vanilla latte. Oke, balik lagi ke pembahasan mengenai WhatsApp yang kemarin. Aku melanjutkan sedikit ya. Aku lupa kemarin, bukan lupa sih, memang mau aku bahas di yang part 2 ini biar nggak terlalu panjang juga. Mengenai story, kalau mengenai story WhatsApp itu, jika kalian lagi chat sama temen, terus juga ini aku sendiri ya, pengalaman pribadi. Kalau kalian lagi chat sama temen, kalau memang belum mau baca atau belum mau bales, itu usahakan jangan bikin story lah, ya kan. Itu kejadian di aku sendiri. Aku chat temenku, aku chat dia, sudah dilihat artinya sudah centang biru ya, sudah centang biru, sudah dilihat. Oh sorry, belum dilihat, belum ya, pastinya belum dibales ya, belum dilihat. Tapi ini setelah 5 menit aku ngirim chat ke dia bikin story. Oh, jadi belum dilihat sama sekali ya? Belum dilihat sama Chatnya. sekali, online, dia online. Tapi selang berapa waktu kemudian, 5 menit kemudian, dia bikin story. Oh gitu. Artinya kan gini loh, maksudku kalau memang kalian belum mau bales chat lawan chat kalian, belum mau bales chat teman kalian, itu usahakan jangan bikin story dulu lah. Atau kalau kalian memang mau maksa pengen bikin story, ya sembunyikan dulu lah. Artinya kalian harus paham mengenai story WhatsApp tersebut, ya kan. Di WhatsApp kan ada 3 tuh, pengecualian,
hanya dibagikan dan semua kontak. Lah bisa lah ya kalian set dibagikan ke pengecualian kontak yang dikecualikan yang si ini tadi yang ngirim chat tadi itu, supaya nggak gini loh, iki aku wis ngechat kurang dibales tapi kok nggak story yo, kan nggak enak banget ya kan. Coba kalian digitukan gimana gini loh, kalau mau berbuat itu dipikir engko nek aku di ngono wong ya apa yo, perasaanku ya apa yo, kan pastinya kan kalian akan marah gitu loh ya kan, ya enggak? Ya betul. Jadi lebih ke empati guys. Kalau aku digitukan gimana? Kita kembalikan lebih ke kita sendiri. Jadi keadaan teman kita tadi kita kembalikan ke kita. Kalau kita digitukan tuh bagaimana, enak enggak? Gitu loh, kan enggak mengenakan sama sekali ya. Belum merespon chat yang masuk tapi kita bikin story. Jadi usahakan pertama kali kita lihat notif, siapa aja yang sudah masuk chat ke kita balas dulu lah. Kalau memang betul kata Mas Kris tadi betul, kalau memang tidak mau merespon, hendaknya kalian mengatur privacy untuk upload status di WA, dikecualikan khusus yang ngirim chat ke kalian tadi guys gitu loh, supaya teman kalian juga nggak ini loh, aku chat nggak direspon, nggak dibalas, nggak dibaca, tapi kok bikin status gitu. Nggak ada alasan sibuk kalau gitu ya. Mungkin dia juga ngiranya story itu nggak akan terbaca sama orang yang ngechat tadi. Ya makanya pahami dulu sosial media yang kalian gunakan, terutama WhatsApp. Koyo wis gawe WhatsApp suwi, tapi nggak ngerti dan nggak paham gimana WhatsApp itu. Atau memang model kalian seperti itu, ya nggak tahu. Nah, kalau model kalian seperti itu ya siap-siap digitukan, ya kan? Digitukan orang ya jangan mengeluh, ya kan? Iya betul. Karena apa ya? Kita berbuat baik ke orang aja belum tentu balasan baik datang buat kita. Iya. Jadi kita baik sama orang saja guys, kita belum dapat balasan yang sama, jadi belum tentu dapat balasan yang baik juga gitu loh. Jadi ya usahakan jangan lelah untuk berbuat baik gitu, karena digituin nggak enak. Gitu. Nah kemarin yang temenku itu setelah bikin story tak komenis story-nya, tak replay story-nya. Wih, di chat rek gurung diwaca, gurung dibales, langsung gawe story. Wih, ya gitu. Terus anaknya minta maaf. Oh yo sorry Mas, sorry. Soalnya wingi selak gawe story, mari terus chat-e sampean ketumpuk liyane. Nah, ya langsung telepon lah. Nggak penting juga kayak gitu. Karena gini loh, percuma kontak kalian itu banyak ribuan ya kan, tapi nggak berkualitas. Mending sedikit tapi berkualitas ya kan. Karena buat apa juga banyak tapi nggak berkualitas gitu sih. Betul. Jadi lebih baik punya teman yang berkualitas daripada banyak teman tapi nggak respect ke kita. Benar. Karena aku orangnya juga nggak nggak suka blokir orang, mungkin kontaknya akan aku delete gitu aja. Kalau orangnya istilahnya mau chat balik ke aku ya masih bisa gitu. Iya. Tanpa aku blokir. Cuman kalau dia mau chat lagi ya mungkin DP ku akan kosong, karena DP itu aku set untuk kontak. Khusus kontak saja ya. Jadi kalian yang pengen istilahnya ini, kalau yang bagi belum tahu ya, yang kalau sudah tahu ya udah. Yang belum tahu mending DP WhatsApp kalian set untuk kontak. Jadi nomor yang kalian simpan itu baru akan muncul gambar DP kalian. Jadi kalau kontak yang belum kalian simpan itu akan kosong. Itu lebih enak sih. Oh ini teman-temanku jadi bisa lihat profil. Kalau yang memang istilahnya bukan teman dekat ataupun nggak seberapa kenal, hanya sebatas
Untuk COD barang ya nggak usah di save lah kalau menurutku. Gitu sih. Mungkin dari Mbak Na ada pengalaman lagi yang kemarin belum sempat disampaikan ke teman-teman yang lain? Ya ada Mas Kris. Ada ya? Nah, yang namanya WA ini itu kan komunikasi dua arah ya guys, bukan koran. WA itu bukan koran guys. Jadi hendaknya kalau kita chat itu ya harus wajib direspon, baik itu komen, bahkan pertanyaan itu wajib kita respon. Apalagi pertanyaan guys, aku ada pengalaman yang terbaru. Aku chat tanya, nggak perlu aku sebutkan siapa dia. Jadi ini untuk pelajaran kita semua, penting bahwa WhatsApp itu bukan koran. Apalagi kalau kita atau lawan chat kita sudah melontarkan pertanyaan, itu wajib dijawab Mas Kris. Benar. Karena apa? Bukan koran gitu loh. Jadi untuk introspeksi ke kita masing-masing, kita self reminder bahwa ingat sekali lagi WhatsApp bukan koran, jadi wajib kita replay. Nggak sopan guys, apalagi pertanyaan misalkan ini aku besok boleh bareng nggak berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat ke kantor, tanda tanya loh guys, boleh nggak gitu loh. Atau kamu punya buku ini nggak, aku boleh pinjem nggak. Wajib dibales guys. Kalau misalkan nggak boleh, nggak punya, atau bahkan apapun itu ya wajib dibales gitu loh. Jangan nunggu kalian di rechat lagi sama teman Anda gitu loh, teman-teman kalian. Kalaupun kita telat bales ya, yang penting ada penjelasan lah, nggak masalah sih. Betul. Nggak masalah. Tapi kalau sampai telatnya 1 minggu, 2 minggu ya, bro, dirimu itu duduk artis, duduk pejabat yang sok sibuk, nek macak sibuk embuh gitu loh. Wis podo karo awake dhewe kan ya. Jadi ya aku tahu kamu kayak gimana gitu loh. Kecuali kalau kamu sudah jadi pejabat, sudah jadi orang yang penting banget, bahas chat temenmu Ratusan, ya, yang ratusan. kayak gitu ya. Aku inilah istilahnya, aku sih apa itu namanya itu, aku sih bisa mengerti gitu loh. Ya, podong gede balik kayak aku ya kan. Terus juga balas chat yo suwi, aduh gak karu-karuan lah. Mending stop kayak gitu. Jadilah pribadi yang baik. Iya, jadi pribadi yang lebih baik lagi guys. Kalau aku punya temen nih Mas Kris, ya ndak menyombongkan aku punya temen seperti dia yang baik, ndak, cuma ya bisa buat contoh lah. Jadi dia itu kerja di sebuah perusahaan yang posisinya itu bagian nyari orang itu loh Mas Kris. Rekrutmen ya. Ya rekrut orang. Nah dia kan sering upload iklan lowongan kerja dan lain sebagainya. Itu orang yang ngechat dia itu ratusan Mas Kris, ratusan pernah dia bilang. Cuma akhirnya dia set centang 2 tanpa biru. Karena apa? Dia kan kalau tiap balas sih kan pasti kelihatan online ya. Kalau kita centang biru ya, takutnya nanti kok ada yang ngechat tapi lama balas, padahal dia membalasnya dari bawah gitu. Dari yang pertama chat. Makanya temanku di set centang 2 tapi dibalas semua Mas Kris. Dibales semua ya. Dibales semua. Itu katanya sesuai antri lah ya. Sesuai antrian. Itu orang yang sibuk. Ya, jadi itu orang yang bener-bener sibuk guys. Nyata, itu contoh kecil sih, patut kita contoh gitu loh. Terus setiap dia balas, maaf ya, baru bisa balas karena masih balas yang urutan nomor awal, tanpa dia pasang status chat dibalas satu-satu enggak, tapi langsung ke jalur privacy, balas ke itu tadi yang lamar itu tadi gitu. Iya. Makanya dia di set centang 2, nggak centang. Takutnya itu tadi ada yang salah paham loh. Dari tadi loh orang ini tak chat online tapi nggak dibalas-balas, takutnya ada yang salah paham seperti itu. Makanya seperti itu. Iya. Ya kita harus hormati lah ya gitu. Ya mungkin kalau masing-masing. Ya mungkin kalau orang yang kurang bijak dalam WhatsApp itu mungkin menganggap
kita ya yang kayak temanku tadi mungkin nganggep aku itu bodoh, mungkin arek gak ngerti paling. Aduh bro, aku ini gak sombong ya. Saya ini dapat julukan dari teman-teman deket saya, itu the king of WhatsApp. Ya, the king. Namanya king kan istilahnya ya wis ngerti masalah per WhatsAppan gitu. Cuma aku nggak mau publikasi gitu loh. Saya tuh tahu betul masalah WhatsApp yang biasa, WhatsApp sing gak biasa, ya kan, WhatsApp siluman, ya kan, WhatsApp istilahnya WhatsApp sing normal, itu ngerti kabeh aku bro gitu, paham banget aku tuh masalah WhatsApp itu kayak gimana. Cuma aku nggak mau sombong ya, mungkin aku ngomong kayak gini loh, aku ngomong dirimu ya berarti sombong bro, enggak, aku ini menjelaskan ke orang yang tadi mungkin anggapannya kayak gitu ya kan. Kita bebas berasumsi gitu loh, kita bebas berasumsi sama orang yang nggak istilahnya nggak sopan ke kita gitu loh ya kan. Kalau orang itu sopan ke kita ya asumsi kita pasti baik lah ke orang itu, gitu aja, simple banget. Terus juga Anda juga perlu paham masalah blokir sama enggak blokir ya, blokir sama WhatsApp dihapus. Nah, WhatsApp dihapus artinya kalian nggak hapus akun ya, Hapus kontak? bukan. Bukan. Hapus aplikasi. Wah, hapus aplikasi Hapus ya? aplikasi lah. Oh, Aku iya. ada kejadian, orang itu blokir aku. Orang itu blokir aku. Kenapa? Aku chat, dia cuma centang satu, ya kan. Penyebabnya kan berarti ada dua, blokir sama satunya hapus aplikasi, ya kan. Atau kalau hapus akun, akunnya nggak akan ada logo WhatsApp-nya di kontak kita. Pasti timbul nomor terus undang gitu, undang WhatsApp gitu. Itu yang hapus akun. Nah, ya kan. Nah, ini juga bagi Koceluk people atau Bala Krishna ini biar semakin smart ya. Aku tahu kalian smart tapi biar lebih smart lagi. Sorry Mas Kris, kalau ini apa namanya nggak ada sinyal tuh centang 2 ke centang 1 ya? Nggak ada sinyal juga centang satu Centang sama. satu ya? Itu berarti ada 3 ya, berarti ada 3. Nah, Jadi nggak ada sinyal atau nggak ada paketan lah, itu centang 1 ya? Nah, selang berapa waktu, 1 hari kemudian itu tetap centang 1, ya kan. Kalau nggak ada sinyal kebangetan lah, berarti kan sudah berarti bukan nggak ada sinyal, ya kan. Terus yang kedua tadi aku bilang apa? Hapus aplikasi ya, hapus aplikasi mungkin masih belum diinstal lagi. Ya, ini aku penasaran, aku chat terus, bro, ping, nah, untuk memastikan. Nah, tetap centang 1, aku bikin WhatsApp lagi dengan nomor lain. Nah, aku chat, masuk ternyata. Berarti kan dia blokir aku. Langsung tak telepon biasa. Bro, ono apa? Ono masalah apa Pak? Aku mbok blokir. Duh, aku nggak blokir, bro. Itu ngakunya nggak blokir. Lah ya wis, ayo ketemuan ae. Akhirnya ketemuan. Awakmu ono masalah apa ambek aku? Kok sampai blokir WhatsAppku? Nek memang aku salah, aku minta maaf. Tapi tolong jelasno, apa salahku? Karena gini loh, orang berbuat salah itu kadang nggak nyadar. Betul, gitu nggak ngerasa. Nggak ngerasa. Gitu. Sama aku juga orangnya kayak gitu. Mungkin aku gak ngerasa bikin salah sama orang itu, tapi orang itu ngerasa aku bikin salah. Makanya aku tanya baik-baik gitu loh. Itu namanya laki, bro. Tapi dia tetap mangkir nggak blokir. Akhirnya di saat itu juga, ya wis, delete HP-mu, tak WA, jebret, nggak masuk. Dia ngeyel waktu itu nggak ada sinyal, terus hapus aplikasi. Tapi sampai tak chat di depannya dia tetap nggak masuk. Akhirnya dia mengakui kalau dia sempat blokir aku, dan masalahnya juga nggak perlu aku share lah ya, nggak perlu aku ungkap di sini ya. Akhirnya kita ya wis temenan lagi, selesai sudah. Sesimpel itu loh, cowok itu ya kan. Soalnya gini, kalau memang nggak ada sinyal dan hapus aplikasi, setelah kalian install dan setelah sinyal masuk, itu chat kalian akan tetap masuk. Beda sama blokir. Kalau blokir itu mau selamanya nggak akan masuk gitu. Itu yang perlu kalian pahami. Mending kalau blokir ngaku blokir aja, selesai. Ya, betul. Tuh. Ini sama kejadiannya sama temanku, bukan aku guys. Jadi aku punya teman 2. Nah, yang satu ini aku cerita DP-nya si A ini gini loh.
Terus dia juga sama, kan kita temenan ya bertiga. Ternyata si B ini tidak bisa lihat foto si A yang aku bisa lihat gitu loh. Tak pikir ya sempet ini Mas Kris, apa mungkin habis ganti status atau mungkin sinyalnya si B tadi lagi nyantol. Jadi kan kadang ada ya karena sinyal DP-nya nggak bisa masuk gitu kan. Nah ternyata kejadiannya ya sama persis sama Mas Kris tadi, padahal mereka sudah temenan cukup lama sekali gitu loh. Iya. Ternyata si A tadi blokir si B, dua-duanya sama temanku sih. Terus aku ya ndak ini ya apa namanya, kan kita temenan, kalau bisa baik ya forever lah gitu loh, jangan sampai mutus tali persahabatan. Tak tanya, kamu blokir si ini? Enggak, gitu katanya. Enggak blokir, mungkin kepencet, alasannya gitu loh. Itu dari beberapa step guys, ngeblokir itu enggak hanya tis gitu toh. Jadi masuk ke apa namanya, pengaturan, titik 3 itu. Nah betul, titik 3 itu, terus ada pilihan baru blokir kan. Terus itu pun kita juga harus milih kontak yang mau diblokir, jadi nggak bisa kalau hanya sekedar kepencet gitu. Kalau kepencet itu satu kali guys gitu loh. Itu alasan yang sangat klasik ya kalau anak-anak zaman sekarang. Alasanmu itu sangat klasik dan nggak elegan banget gitu. Terus tak kejar lagi, oh kepencet, ya sudah kalau gitu balikin lagi tak gitu kan Mas Kris. Tapi ternyata sampai sekarang nggak dibalikin. Terus tak uber terus, kenapa? Ternyata apa namanya, si A tadi tuh punya pendapat sendiri bahwa nggak mau berteman lagi sama si ini dengan alasan seperti ini gitu. Tapi menurutku ya seperti Mas Kris tadi guys, be gentleman gitu loh. Jadi gentle, kalau memang memutus ya putus saja, jangan sampai seperti itu gitu loh. Jadi main blokir, ngakunya awal seperti ini, jadi omongan kalian itu pelin-pelan guys gitu loh. Benar. Kalau bagi cewek ya gentlewoman ya. Gentleman. Gentleman kan laki-laki. Oh, bagi yang tengah-tengah apa? Tengah-tengah. Oh ya, terus juga mungkin ada lagi yang kayak gini ya. Kita awalnya temenan, terus karena ada ada sedikit insiden kecil lah, menurutku kecil banget sih, bisa dijelasin, bisa diselesaikan. Tapi dia nyindir aku lewat story. Story-nya bilangnya gini, kalau dia nonton nggak masalah. Ini aku berharap dia nonton sih. Nek jare wong Jawa kong kali kong, nah gitu, ditujukan ke aku karena dia awalnya mencurigai aku kong kali kong sama temanku yang satunya ini gitu. Jadi aku sama temanku ini terlibat, aku bukan terlibat sih, aku ya ada sedikit problem. Terus si yang bikin story yang nyindir aku ini tadi, sebut aja Mawar lah ya, si Mawar ini tadi belani si anak ini apa yang bulet ya, bulet. Jadi aku sama temenku ini namanya wis sebut ae Mangga ya. Aku sama si Mangga ini si Mangga ini minta tolong ke aku, Mas, iki aku ono problem gini. Oh ya wis, ini wis tak selesai. Nah, si Mawar ini niatnya mau nolong anak yang ada problem sama si Mangga ini, jadi pahlawan kesiangan gitu loh. Tapi nggak tahu duduk permasalahannya, dia mempermasalahkan istilahnya aku kok ngewangi si Mangga ini, padahal aku nggak ngewangi, nggak bantu dia gitu loh, nggak kong kali kong. Dia mencurigai aku kong kali kong, tapi nggak ada buktinya. Gitu loh. Dia sempat nyebut dirinya itu serse. Si Mawar ini sempat nyebut dirinya itu ADW iki A1 serse, mbuh bahasa apa aku gak ngerti ya. Aku punya teman yang serse asli serse. Tapi dia ngakunya ke aku sama ke teman-teman yang lain satpam. Nggak pernah ngakui jobnya itu serse. Karena kalau yang asli sama yang KW itu pasti promonya itu ngerti dewe lah ya. Yang asli nggak perlu promo
besar-besaran sudah ngerti lah orang asli lah. Kembali lagi. Berarti dia bukan serse tapi ngakunya serse gitu. Nah, kembali lagi. Terus dia nggak bisa menemukan celah dan nggak punya bukti kalau aku kong kali kong sama temenku mangga ini tadi. Terus akhirnya dia ya wis mas nek gitu sopan, ngomongnya masih sopan gitu. Terus terakhirnya aku mencium bau bikin story pasti. Nggak tahu hidungku tuh peka banget sama orang sing nggak play gitu. Nah gitu akhirnya dia bikin story ya itu tadi nek jare wong Jawa kong kali kong. Setelah itu kontakku diblokir. Nah gitu. Selang berapa waktu 1 minggu kemudian aku ketemu sama temen satunya yang kenal sama si Mawar tadi, juga kenal sama si aku, juga kenal sama si Mangga. Tak ungkapkan ke dia dengan harapan kalau dia ketemu sama si Mawar tadi ngomong gitu. Kalau misalkan sekarang aku ketemu sama si Mawar, masih ada screenshotannya, tak tunjuk iki maksudnya apa bro? Nah, gitu loh. Mending kamu gentle, ngomong ke aku langsung. Mas bro, awakmu kong kali kong ngambek Mangga ternyata. Ngini ya, des gitu. Kalau nggak sesuai tak jelaskan. Loh enggak, aku nggak kong kali kong. Gini loh. Ojo bikin story bro. Nggak sombut ambek ngakumu sing dadi serse, tapi awakmu gawe story nyindir aku gitu loh ya kan. Jadi mending kalau kalian punya masalah apalagi cowok, mending langsung kalian omongkan dan nggak usah istilah isin-isin, nggak usah sungkan-sungkan. Yang penting itu beres selesai gitu loh. Daripada kalian gini terus apa sih enaknya nggak enak kok. Lalu sekarang temanku yang tadi pengen ngobrol, pengen ngomong enak-enakan mengenai masalah kecil ini tadi yo nggak masalah sih. Aku tetap welcome aja. Yang penting dalam prinsipnya laki-laki itu yang paling utama itu gentle kalau menurutku ya. Gentle, mau mengakui kesalahan dan mau meminta maaf sudah kelar. Wes. Jadi langsung selesaikan guys, jangan sindir menyindir dan lain sebagainya. Nanti jadi ini apa namanya? Perang status nanti. Jadi war. Nah aku orangnya nggak pernah perang status sih, nggak pernah tak ladeni perang status, langsung tak komeni orang itu. Terus juga dalam ber-WhatsApp itu kalau orang bikin status, entah status apapun ya, yang sudah istilahnya sudah di copyright sama si pembuat status itu, kalau kalian mau ngambil, mending kalian izin, gitu loh. Kalau kalian nggak izin gini loh, tak balik ke kalian ya, kalian bikin karya. Entah itu tulisan, entah itu hasil foto, entah itu apapun, dicomot langsung. Kalian susah banget ngeditnya, setengah mati bagi kalian itu. Wangel lah ngedit itu wangel. Langsung dijokok, diakoni ambek si yang nyomot tadi. Yo apa perasaanmu? Wis kita balikkan lagi aja. Kalau kalian izin, wow, itu malah jos. Istilahnya nek wong mertamu nyuwun sewu, mosok moro-moro nyelonong lungguh njukuk tempe, njukuk sego, langsung mangan, guys. Yo kan enggak baik kan kayak gitu. Unggah-ungguhnya ya kan? Gitu sih. Jadi ya yang istilahnya yang menggarisbawahi semua ini ya kembali lagi bijaklah dalam ber-WhatsApp dan balikkan lagi ke diri kita, ke pribadi kita masing-masing gitu sih. Kalau memang dirasa itu gak apik ya ojo dilakukan. Kalau kalian ngerasa yang tak bicarakan ini terlalu berlebihan dan terlalu lebay kan nggak masalah. Yang ini kan aku istilahnya men-share apa yang terjadi di aku sama Mbak Na, pengalamanku. Ya paling nggak jangan sampai terjadi di kalian dan jangan sampai terjadi di teman-teman kalian juga. Stop di aku sama Mbak Na aja gitu sih. Untuk kita itu saling belajar. Mungkin ada lagi Mbak Na kalau mengenai WhatsApp ini. Ya kalau disampaikan semua sih ya banyak sekali ya. Ini hanya ada lagi ya tak ambili yang inilah apa namanya perlu kita garis bawahi, perlu kita hindari hal-hal yang kurang baik dalam ber-WhatsApp. Ini ada lagi temen ini apa namanya sama-sama orang tua lah
istilahnya dia nge-share soal-soal persiapan ujian buat anaknya. Oh, ini daring ya? Karena sekarang kan kondisi lagi pandemik, sekolah kan semua dilakukan dari rumah. Nah, persiapan ujian kemarin dia nge-share bahwa dia itu punya contoh soal banyak sekali untuk persiapan ujian kenaikan kelas UKK. Terus waktu itu tak komen, boleh minta ndak gitu. Sama lagi pertanyaan lagi, kembali ke pertanyaan kan, dijawab, oh boleh. Tapi tak copy dulu ya, istilahnya seperti itu, di save dalam format lain lah, nggak JPG supaya jelas. Ternyata dari sekian contoh soal Mas Kris, pertama aku dikirimi 1, tak tunggu lagi karena aku minta semuanya kan gitu loh. Ternyata hanya dikasih 1, tak tanya lagi Mas Kris, hanya 1 soalnya itu kan, dengan harapan mendapatkan jawaban gitu. Ternyata sama juga, dibaca aja guys tanpa menjawab. Iya hanya 1, maaf ya, kamu tak bagi 1 aja, aku nggak bisa kalau ngasih semuanya gitu kan. Tapi menurut aku pribadi, kalau memang kalian tidak siap dimintai contoh soal tersebut atau apapun yang kalian share itu, ya mending jangan di-share gitu loh. Share aja 1, kan kalian mau ngasih 1 niatnya gitu loh. Karena apa yang kita share ke orang, informasi atau apa, misalkan temanku tadi nge-share info lowongan, ya boleh nggak di-share gitu, pasti kan ada pertanyaan seperti itu. Oh boleh, ya ambil gitu loh, kasihkan. Ya mungkin niatnya mau nge-share tapi nggak diungkap semuanya. Aku mek majang status tok kok. Tapi nggak untuk aku share. Hanya pamer. Gitu. Ya enggak tahu lagi kalau gitu ya. Bangga, aku punya contoh soal banyak. Aku punya contoh soal banyak, tapi tujuanku cuma tak pamerin, enggak untuk aku bagikan. Nah, mungkin niatnya kayak gitu. Nah, gitu. Sebuah kebanggaan tersendiri lah. Gini loh, setiap personal, setiap orang itu punya hal yang bisa dibanggakan. Tapi yo nek sing gak positif ngono yo, aduh. Ya wis, kalian sendirilah yang menilai nanti kayak gimana, enggak? Ya itu tadi, mungkin kalau bisa aku bisa usul ke WhatsApp ya, dibagikan ke kontaknya sendiri, itu loh enak itu. Jadi kembali lagi ya, jadi bikin status tapi dibagi kita sendiri karena nggak siap gitu loh. Nggak siap. Kecuali kalau yang kalian share itu mobil, kendaraan, yo nggak tahu lagi kalau mau diminta gitu loh sama sama yang lihat status kalian, nggak tahu lagi gitu loh. Tapi aku rasa enggak lah gitu loh. Kalau barang-barang aku rasa enggak lah. Terus juga di media sosial ya, ini WhatsApp ya, di WhatsApp juga kalian jangan menganggap semua story itu real gitu loh. Ada memang yang bikin story itu memang sesuai kejadian sebenarnya, itu ada. Ada juga yang hanya untuk pemanis, ada juga yang nggak real. Ini sosmed bro, dunia maya ya kan. Jadi kalian juga harus bisa membedakan gitu loh. Kalau kalian nggak paham itu, wah kacau. Sing nggak real dianggap real, sing real dianggap guyon. Ini waduh, iso sile genji dunia iki kok gitu loh. Jadi yang penting itu makanya paham dan bijak lah gitu loh. Itu tok kuncinya. Bukan berarti aku wis paham banget, wis bijak banget ya enggak. Cuma aku apa ya, meminimalisir ojo sampai aku fatal lah gitu loh. Sidik-sidik ya gak apa-apa lah gitu loh, sidik-sidik. Iya Mas Kris, kadang kita posting istilahnya posting kebahagiaan, pokoknya kita seneng-seneng lah, entah itu kita foto makanan atau kita pergi jalan-jalan kemana, itu kan share kebahagiaan itu, tapi belum tentu bikin orang lain seneng gitu loh. Apalagi kita post hal yang istilahnya nggak baik tadi, kembali lagi kemarin urusan rumah tangga kita lagi tengkar rapat dan lain sebagainya, kita post kebahagiaan, kesenangan itu loh guys, itu dinyinyirin gitu loh. Jajan aja terus, dolan aja terus, nah gitu loh. Posting kebahagiaan dinyinyiri, posting kesedihan curhatan,
serepot. Ya, makanya Bu ya positif gitu loh, maksudnya itu ya kalau memang kalian nggak bisa ngasih komen yang positif ya wis menengo, skip lah skip. makanya sekarang kan dijuluki ada julukan netizen maha benar. Netizen maha benar. Nggak ada yang salah, benar semua karena menurut versi mereka masing-masing gitu loh. Bener-bener. Aku nggak ngerokok ya, soalnya tempatnya ber-AC. Aku cuma ngopi sama snack aja ini tadi. Ngopi sama nyenek. Ngopi sama snack. Cukup, Mbak Na? Cukup. Cukup ya. Iya. Oke. Part 2 ini dirasa cukup. Juga dirasa sudah lebih dari cukup sih ya, lebih dari cukup karena kalau dibahas Kalau dibahas semua sampai- nggak wah, akan ayo, cukup nggak guys. lari, Intinya bro. pokoknya kita harus kembali lagi ke apa bijak dalam bersosial itu pokok-pokoknya lah tadi itu pokok-pokoknya. Lebih tingkatkan empati kita. Nah, Benar-benar bahas kuwabe ya Kak nutut. betul. Nanti ada sampai part 100 nanti. Setiap ada pengalaman gini share. WhatsApp ini sudah selesai ya. Iya. Part 1 dan part 2 selesai. Kalau misalkan ada yang lu kok sih ini nggak dibahas Mas. Ini cuma pengalaman kita aja yang bukan pengalaman Sebagian kita. pengalaman kita gitu loh. Kalau di share semua nggak akan ada habisnya. Nggak akan ada habisnya. Ya wis, gitu dulu sampai ketemu di podcast bukan podcast selanjutnya ya, di tempat-tempat yang ya yang lebih klasik dan lebih wow lagi lah. Ya, kan? Iya. Ya wis, selamat berhari pekan loh, kok berhari pekan. Oh, selamat Berakhir pekan. berakhir pekan ya, sesuk Happy wis Senin. weekend. Sesuk wis Senin ya. Selamat menjelang hari Senin. Selamat menjelang hari Senin. Supaya semangat ngopi lagi. Supaya semangat ngopi lagi dan jangan lupa pakai masker. Ya, betul. Ya wis. Dadah.